Perut jadi buncit atau bergelambir habis melahirkan. Ya, ini adalah salah satu masalah yang akan sering Anda alami ketika Anda pernah hamil dan juga pernah melahirkan. Atau mungkin Anda pernah lihat kasus di mana orang yang habis lahiran, perutnya ada benjolan di bagian tengahnya, atau secara medis kita sebutnya diastasis recti. Kemudian mungkin sebagian dari teman atau kerabat nyaranin pakai korset aja untuk ngecilin itu. Sebenarnya efektif nggak sih penggunaan korset ini, dan gimana cara ngatasi supaya perutnya itu nggak buncit pas Anda habis lahiran, baik lahiran normal atau lahiran sesar. Video kali ini akan membahas hal itu, semoga bermanfaat, simak terus. Ya, tentunya seneng banget ketika Anda habis hamil kemudian melahirkan bayi yang sehat, lengkap, tanpa kurang suatu apapun. Tapi sebenarnya masalah tidak berhenti di sana aja. Ada masalah-masalah lain, masalah gimana ngerawat bayi, terutama kalau Anda baru anak pertama, belum tahu cara ngerawatnya. Dan kedua adalah masalah perubahan bentuk badan. Ada yang hamil badannya jadi gemuk. Ada juga yang hamil habis lahiran, kemudian perutnya jadi buncit dan bergelambir. Ini saya rasa akan dialami oleh semua ibu yang pernah melahirkan. Setidaknya beberapa bulan setelah melahirkan, perut akan masih buncit dan bergelambir. Secara penampilan, ada yang cuek, ada juga yang merasa, kok gini banget ya habis lahiran? Ya, ini adalah sesuatu hal yang normal akan terjadi. Tapi tentunya ada beberapa cerita dari teman atau kerabat mungkin ya, atau mungkin Anda searching di internet tentang penggunaan korset supaya mencegah perutnya nggak buncit atau nggak bergelambir pas habis lahiran. Ini sebenarnya boleh nggak sih? Ya, sebelum kita bahas soal korset, atau mungkin orang umum dengernya ada yang bilang gurita, ada yang bilang stagen ya. Kita bahas dulu soal perut yang membuncit, yang menggelambir habis lahiran. Kenapa kok bisa terjadi? Pertama, tentunya pada saat Anda proses sedang hamil, ada penambahan berat badan yang menyebabkan ada timbunan lemak, ada timbunan air di area perut. Ini akan masih tersisa saat Anda sudah lahiran. Masih akan seperti itu. Ya memang nggak besar banget karena bayinya udah keluar. Tapi tentunya ada lapisan lemak, ada lapisan air, ada bekas kulit yang ketarik karena perutnya yang gede, yang jadi gelambir. Ini pasti akan dialami. Kedua adalah karena ukuran rahim yang belum normal. Kenapa? Karena habis lahiran tentunya ada perlunya proses atau waktu di mana ukuran rahim ini nanti akan balik sama seperti saat Anda belum hamil. Yang biasa kita sebut adalah masa nifas, bisa 4-6 minggu, maksimal sampai 8 minggu. Ukuran rahim akan perlahan mengecil. Jadi kesannya perutnya agak buncit ya, karena selain lemak tadi yang poin pertama juga karena rahimnya yang masih gede. Tapi juga ada poin yang ketiga di mana perutnya ini jadi agak kelihatan buncit atau mungkin muncul benjolan. Benjolan yang muncul pada saat Anda mungkin batuk atau mengejan saat BAB ya. Kenapa? Secara medis ini disebut dengan diastasis recti. Kok bisa dok? Apa itu? Bahaya nggak? Ya, diastasis recti ini sebenarnya adalah munculnya benjolan yang disebabkan karena peregangan otot pas Anda sedang hamil. Atau kita bilangnya ya pemisahan otot. Kita tahu kalau misalkan otot perut kita terbagi antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Dan terbagi juga antara bagian atas, tengah, dan juga bawah. Diastasis recti ini terjadi karena pada saat Anda sedang hamil, rahim ini yang membesar bisa berkali-kali lipat karena mengikuti perkembangan dari bayinya, menyebabkan otot dinding perut kita ya, ibaratkan seperti ini kanan dan kiri, jadi ikut teregang, sehingga akan ada celah di bagian tengahnya. Ini yang biasanya bisa menyebabkan adanya munculnya benjolan ketika tekanan perut Anda sedang naik, misal pas lagi batuk atau lagi mengejan habis lahiran. Ini secara penampilan jadi kurang menarik, buncit, sudah bergelambir. Ya kalau mengalami diastasis recti, tambah parah lagi jadi ada benjolan. Secara penampilan sangat tidak menarik. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan diastasis recti ini bisa terjadi pada Anda. Misal kalau Anda hamilnya kembar, ya bayinya lebih dari 1. Tentunya ukuran rahim akan meregang lebih besar lagi daripada hamil yang normal.
Kedua, ketika usia Anda saat hamil lebih dari 35 tahun. Faktor hormon dan faktor kekencangan otot juga akan mempengaruhi hal itu ya, ketika usia Anda semakin bertambah. Kemudian ketika Anda hamil dengan bayi ukurannya besar di dalam. Misal hampir beratnya mendekati 4 kilo atau bahkan 4 kilo lebih. Rahim meregam lebih kencang lagi sehingga ya itu risiko diastasis rekti bisa terjadi. Secara medis penggunaan korset sebenarnya manfaatnya cukup banyak ya. Korset itu kan dia menekan bagian perut. Sebenarnya korset cukup banyak ya, tapi ini kita bahas korset yang bagian perut, yang menekan bagian perut. Manfaat pertama adalah mengurangi rasa nyeri habis Anda lahiran, terutama kalau Anda habis lahiran secara sesar. Loh kok bisa dok? Karena pas lagi Anda habis lahiran, perut ini akan masih bergelambir. Otomatis pada bekas luka akan terjadi gesekan dengan bagian perut yang gelambir itu. Nah, korset ini sedikit menekan dan mengangkat bagian perut yang gelambir itu supaya nggak gesekan sama lukanya. Sehingga tentunya ini bermanfaat untuk Anda yang habis sesar. Yang penting adalah memilih korset yang sesuai dengan kondisi Anda. Kedua, korset ini juga bisa membuat bentuknya jadi perut ya, terutama jadi lebih ramping. Ini faktor masalah kepedean ya, kepercayaan dirian. Karena beberapa jadi nggak nyaman, jadi risih karena perutnya jadi agak buncit, gelambir. Nah, korset ini sebenarnya bisa menekan bagian yang Anda inginkan, terutama bagian perut yang habis melar karena lahiran, jadi lebih ramping. Sifatnya permanen nggak? Sebenarnya ada tergantung jadi jenis korsetnya ya. Ada korset yang bermanfaat memang cuma neken aja, tapi ada juga bermanfaat untuk sebagai kompresi. Kompresi artinya pas lagi habis lahiran, di perut itu kan banyak sekali timbunan lemak dan juga tentunya air. Korset ini membantu mengurangi timbunan air di bagian perut sehingga perut akan tampak lebih ramping kalau Anda menggunakannya rutin. Tapi bukan berarti untuk mengurangi lemak ya. Lemak tetap harus dikurangi dengan adanya olahraga, latihan otot perut misalnya, atau juga dengan menjaga makanan. Manfaat lainnya adalah juga mencegah diastasis rekti tadi. Diastasis rekti tadi kan terjadi karena pelepasan otot ya, karena peregangan yang saat hamil. Ini mencegah karena membuat otot lebih optimal dia untuk bisa pada posisinya karena ditekan oleh korset itu tadi, sehingga mencegah terjadinya diastasis rekti pas Anda habis lahiran. Kemudian juga bagi Anda yang sudah dapat mens setelah Anda lahiran, sudah mens rutin. Biasanya mens kan kadang ada yang nyeri ya, entah itu nyeri bagian pinggang atau mungkin bagian perut. Korset ini menjaga supaya nyerinya nggak terlalu berat. Kemudian juga tadi kan habis lahiran, masa nifas, bentuk rahim nggak langsung balik normal. Korset ini juga membantu supaya bentuk rahimnya ini kembali lebih cepat untuk ke ukuran yang normalnya lagi, seperti sebelum hamil. Habis lahiran juga biasanya otot pinggang terutama atau mungkin bagian perut masih nyeri-nyeri ya, baik itu lahiran normal atau sesar. Korset ini juga menopang bentuk pinggul dan juga bentuk pinggang tulang belakang untuk lebih tegak pada posisinya, sehingga hal ini tentunya bisa mengurangi rasa nyeri pada daerah belakang atau mungkin daerah pinggul. Jadi banyak sekali manfaat korset yang bisa kita ambil. Manfaat positifnya tentunya untuk Anda yang habis lahiran. Terpenting dengan catatan adalah Anda sebaiknya memilih korset yang kualitasnya baik. Jangan asal korset murah tapi ternyata penggunaannya nggak efektif, malah bikin penyakit. Kemudian juga cara pakai korset yang benar, ini harus disesuaikan. Dan juga disesuaikan oleh kondisi Anda habis lahiran normal atau lahiran sesar. Ya sebenarnya di pasaran banyak banget ya korset Anda bisa beli dengan mudah. Cuman kalau untuk kualitas dan juga keamanan bagi Anda yang habis lahiran, saya menyarankan kalau pakai korset sebaiknya dari Dreamwise Shaper. Kenapa? Karena Dreamwise Shaper ini sudah terbukti keamanan dari korsetnya dan juga fungsinya. Dari beberapa fungsi korset tadi bisa Anda dapatkan ketika Anda pakai korset dari Dreamwise Shaper ini. Nah, bagi Anda yang habis lahiran normal dan sesar ini sebenarnya bisa aja pakai korset tersebut dari Dreamwise Shaper. Karena di Dreamwise Shaper ini ada dua jenis korset untuk perut ya. Ada yang Classic Shaper, di mana Anda kalau lahiran normal bisa pakai itu. Sebab di situ ada 9 tulang penyangga pada bagian korsetnya. Dan kalau Anda yang bagi lahirannya sesar, ada luka di sesarnya, sebaiknya pakai yang Crystal Slimming Shaper ya. Itu aman karena tidak ada tulang penyangganya, sehingga kalau dipakai lebih nyaman,
tidak menyebabkan nyeri pada bekas sesarnya. Buat Anda yang pengen pakai korset tapi takut soal kualitas dan juga fungsinya, saya bisa rekomendasikan Dream Waist Shaper ini. Untuk Anda yang pengen beli, silakan cek link di deskripsi untuk pembeliannya. Atau Anda bisa kunjungi Instagramnya di Dream Waist Shaper. Korset dari Dream Waist Shaper sudah membantu puluhan ribu wanita di Indonesia untuk tampil lebih sehat dan percaya diri. Oke, jadi sekian ya pembahasan soal korset dan gimana sih cara mengatasi perut yang buncit dan bergelambir atau mungkin yang mengalami diastasis rekti pas habis lahiran. Tentunya jangan lupa ya, penggunaan korset ini dibalikan lagi pada kondisi Anda. Pilih kualitas yang baik dan tentunya cara pakai yang benar dari korsetnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.